Hai semuanya, kalian sadar gak sih kalau perilaku kita dalam menjaga kesehatan itu ternyata bukan hanya dari dalam diri sendiri loh, tetapi juga dari lingkungan atau orang-orang sekitar. Kami, kelompok kedua, bakal kasih info tentang model-model perubahan perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Berikut adalah 4 contoh model-model perilaku kesehatan berdasarkan pandangan teori serta tipe perilaku dengan variabel-variabel yang sama. Yang pertama ada model Anderson. Model ini diperkenalkan oleh R. Anderson pada 1968, yang kemudian disempurnakan bersama Newman. Model ini dinamakan dengan Individual Determinant of Health Service Utilization Theory, yang menggambarkan suatu sekuensi determinan individu terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh keluarga dan menyatakan bahwa hal itu bergantung pada 3 hal. Yang pertama, ada predisposisi keluarga untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Komponen predisposisi keluarga dalam model tersebut mencakup karakteristik keluarga sebelum kejadian penyakit, di mana terdapat kecenderungan yang berbeda dalam penggunaan pelayanan kesehatan, meliputi variabel demografik seperti umur, jenis kelamin, dan status perkawinan, variabel struktur sosial seperti pendidikan, pekerjaan, serta suku bangsa, serta kepercayaan dan sikap terhadap perawatan medis, dokter, dan penyakit, termasuk stres serta kecemasan yang ada kaitannya dengan kesehatan. Kedua, kemampuan untuk melaksanakannya adalah suatu kondisi yang memungkinkan orang memanfaatkan pelayanan kesehatan atau setidak-tidaknya mereka siap memanfaatkannya, yang terdiri atas persepsi terhadap penyakit serta evaluasi klinis terhadap penyakit. Yang ketiga, kebutuhan terhadap jasa pelayanan kesehatan. Faktor predisposisi dan faktor yang memungkinkan untuk mencari pengobatan dapat terwujud dalam tindakan hanya apabila itu dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Model mekanik ini diperkenalkan oleh Charles Abraham dan Eamon Stanley Mechanic pada tahun 1978 dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan cara orang melihat, menilai, serta bertindak terhadap suatu gejala penyakit. Model ini menekankan pada 2 faktor, yaitu 1. Persepsi dan definisi oleh individu pada suatu situasi. Yang kedua, kemampuan individu melawan keadaan yang berat dalam mengembangkan teorinya tentang cara orang mencari pertolongan medis dengan menekankan pentingnya penelitian terhadap segala sesuatu yang terjadi sebelum orang mengunjungi pemberi layanan kesehatan serta mempertimbangkan konteks budaya dari penyakit tersebut. Yang ketiga ada model Lewin. Nah, model ini berpandangan kalau individu hidup di lingkungan yang akan bernilai positif maupun negatif. Ada 4 variabel yang terlibat ketika seseorang bertindak untuk melawan atau mengatasi penyakit. Yang pertama ada kerentanan yang dirasakan. Ini ditunjukkan kalau individu atau keluarganya menunjukkan persepsi yang sama. Misal, satu keluarga berpendapat kalau mereka tinggal di daerah yang rentan penyakit. Yang kedua, ada keseriusan yang dirasakan. Tindakan akan dilakukan kalau dipengaruhi oleh persepsi mengenai tingkat keparahan suatu penyakit. Misal, orang yang menderita penyakit serius akan cenderung segera berobat. Yang ketiga, ada manfaat dan rintangan yang dirasakan. Usaha akan diperkuat dengan persepsi terkait manfaat yang didapat sehingga individu rela untuk menghadapi tantangan yang ada. Misal, orang yang menderita kanker akan rela untuk melakukan kemoterapi agar sembuh. Yang keempat, ada isyarat atau tanda-tanda. Tindakan akan lebih dirasakan tepat kalau ia mendapat dukungan dari sisi eksternal, misal keluarga. Model Schumann. Model ini juga dapat diartikan sebagai menyangkut pola sosial dari perilaku sakit yang tampak pada cara orang mencari, menemukan, dan melakukan perawatan medis. Pendekatan yang digunakannya berkisar ada 4 unsur yang merupakan faktor utama dalam perilaku sakit, yaitu perilaku itu sendiri, sekuensinya, tempat atau ruang lingkup, dan variasi perilaku selama tahap-tahap perawatan medis. Arti keempat unsur tersebut dapat dikembangkan menjadi 5 konsep dasar yang berguna dalam menganalisa perilaku sakit, yaitu mencari pertolongan medis dari berbagai sumber atau pemberi layanan, fragmentasi perawatan medis di saat orang menerima pelayanan
dari berbagai unit tetapi pada lokasi yang sama, menangguhkan atau mencari pertolongan meskipun gejala sudah dirasakan, melakukan pengobatan sendiri, dan membatalkan atau menghentikan pengobatan. Nah, menurut paradigma Schumann, setiap tahapan individu memiliki kesadaran terhadap diri, persepsi, dan tindakan pengambilan keputusan tertentu yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, tahap-tahap tersebut dapat dibagi menjadi beberapa. Tahap yang pertama adalah tahap pengenalan terhadap gejala penyakit. Tahap yang kedua, tahap asumsi terhadap peranan sakit. Tahap yang ketiga, kontak dengan pelayanan kesehatan. Tahap yang keempat, tahap menjadi pasien. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penyembuhan atau rehabilitasi. Perlu disadari kalau terdapat beragam model perilaku kesehatan di masyarakat sesuai masing-masing tokoh. Nah, selain itu, apabila terdapat perubahan perilaku individu mengenai aspek kesehatan, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dihindarkan. Dengan memahami konsep perilaku kesehatan yang baik, akan mendorong individu dalam mempertahankan kehidupannya. Ketika kesehatan menjadi prioritas bagi setiap masyarakat, maka optimalisasi produktivitas akan meningkat. Sekian dari kelompok 2, apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Thank you for watching.